Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmayani SE MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi konvergensi. Just show her a little Definisi konvergensi. Secara umum, konvergensi yang dimaksud sebagai pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah, sehingga dapat dipahami pula sebagai proses ketertinggalan antara daerah berpenghasilan rendah terhadap daerah berpenghasilan tinggi. Nah, kesenjangan pendapatan ini dapat dihitung melalui proses konvergensi berdasarkan pendapatan real per kapita. Konvergensi merupakan konsep turunan dari model pertumbuhan pendapatan atau output neoklasik. Dalam teori neoklasik, pertumbuhan pendapatan per kapita mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan per kapita awal. Nah, dalam hal ini, apabila suatu negara atau daerah secara ekonomi mempunyai kesamaan utilitas dan fungsi produksinya, maka negara atau daerah miskin dapat secara relatif memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan negara atau daerah yang lebih kaya, atau dalam pengertian sederhana disebut dengan konvergensi. Jenis konvergensi ada 3. Yang pertama, konvergensi teknologi, konvergensi ekonomi, dan konvergensi budaya. Yang pertama, konvergensi teknologi. Istilah ini menggambarkan bagaimana berbagai teknologi berbeda beroperasi secara efisien membentuk suatu yang konvergen. Bentuk konvergensi ini terjadi saat teknologi baru diciptakan dan mengambil alih teknologi lama, kemudian dijalankan sebagaimana semestinya dengan cara atau metode yang lebih efisien. Yang kedua, konvergensi ekonomi. Kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu yang tertinggal. Contohnya, dulu Pulau Jawa menjadi pulau yang paling maju, tetapi kemudian pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Contohnya, proyek Trans Sumatera yang menggabungkan provinsi di Sumatera dengan jalan tol. Yang ketiga, yaitu konvergensi budaya. Terjadi ketika berbagai kisah mengalir ke berbagai macam bentuk media atau suatu komponen. Misalnya sebuah novel yang menjadi serial televisi seperti Band of Brothers. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan sedikit mengenai apa itu teori konvergensi ekonomi menurut beberapa ahli dan faktor mendorong dari adanya konvergensi ekonomi. Yang pertama dimulai dari teori dulu. Setidaknya ada 3 teori yang dikemukakan para ahli, yaitu dari Sarah In Martin and Barrow, terus dari Menkew dan dari Louis Williamson. Dari Barrow and Sarah In Martin itu mengartikan konvergensi sebagai adanya tendensi wilayah tertinggal untuk mengejar tertinggalannya dari wilayah yang kaya. Sedangkan menurut Menkew dalam bukunya Principle of Economics menjelaskan bahwa negara atau wilayah yang memiliki tingkat modal per kapita yang mudah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan negara lain yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Louis Williamson, seorang psikologi asal Jerman, menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, termasuk juga konvergensi, yaitu dari faktor bawaan maupun dari faktor lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi dari konvergensi ekonomi itu sendiri. Di dalam konvergensi ekonomi ya bukan sih ya, pasti ada namanya faktor yang ada, yaitu dari modal, tenaga kerja, upah minimum, teknologi kepada penuntut, dan ketimpangan pendapatan. Kenapa sih modal? Ya karena menurut Menkew itu
yang pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan pada suatu daerah adalah penanaman modal di suatu daerah. Jadi penanaman modal merupakan pembelian baik itu barang maupun jasa yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa. Hal ini merupakan penjumlahan dari belanja peralatan, bahan baku, inventaris yang terstruktur. Selanjutnya yaitu dari teknologi. Mungkin di daerah yang dikatakan belum maju itu teknologinya emang tidak semodern yang maju. Namun itu dari teori sebelumnya yang saya jelaskan itu di daerah yang masih relatif berkembang itu pertumbuhan ekonominya relatif lebih cepat dibandingkan daerah yang kaya. Terkait tenaga kerja dan upah minimum itu masih satu kesatuan. Lalu ada indeks pembangunan manusia. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam mencapai konvergensi ekonomi. Yang pertama, kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Negara-negara yang kurang berkembang seringkali memiliki sistem pendidikan yang kurang memadai, sehingga akan menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Akses ke pendidikan yang kurang berkualitas akan menghambat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kedua adalah infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang buruk seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga fasilitas komunikasi yang kurang memadai juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan akses ke teknologi. Negara-negara miskin seringkali tertinggal dalam adopsi teknologi baru. Terbatasnya akses terhadap teknologi juga akan mengurangi efisiensi dan produktivitas yang nantinya akan menghambat atau menghalangi kemampuan negara untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak konvergensi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu adalah peningkatan daya beli. Meningkatnya pendapatan di negara-negara berkembang juga akan meningkatkan daya beli penduduk. Hal ini akan mendorong permintaan domestik dan menciptakan pasar baru bagi produk dan jasa yang nantinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita di suatu negara, tingkat kesejahteraan penduduk di negara-negara berkembang juga akan meningkat. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ada pengurangan kesenjangan pendapatan. Konvergensi ekonomi juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang. Ketika negara-negara berkembang tumbuh lebih cepat daripada negara maju, pendapatan per kapita mereka meningkat, yang pada akhirnya akan mempersempit kesenjangan pendapatan. Oke, jadi di sini memasuki studi case, kelompok kami mengambil studi case yaitu konvergensi ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini udah tersedia peta tipologi yang udah diklasifikasi per daerahnya. Nah, untuk yang warna hijau muda itu untuk daerah maju dan cepat tumbuh. Sedangkan untuk warna hijau yang agak kekuningan yaitu daerah maju namun tertekan. Nah, untuk yang hijau tua itu tuh daerah berkembang cepat, sedangkan untuk yang warna merah itu daerah yang tertinggal. Nah, kabupaten atau kota yang memiliki warna hijau muda ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan per kapita yang berada di atas rata-rata seluruh kabupaten atau kota. Berarti dia termasuk kabupaten yang paling tinggi pendapatannya di Provinsi Sumatera Utara ini. Nah, hal ini mengindikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Nah, hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara
terdapat kecenderungan konvergensi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten atau kota yang relatif tertinggal yang sudah ditandai dengan warna merah yang tadi akan dapat mengejar ketertinggalan dari kabupaten atau kota yang lebih maju. Nah, di sini tuh terdapat beberapa dalam saran dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan konvergensi ekonomi di Provinsi Sumatera Utara sendiri. Nah, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan proporsi belanja daerah untuk penggunaan yang lebih produktif seperti pembelian barang modal. Yang kedua, upaya peningkatan sumber daya manusia yang dianggap perlu untuk dilakukan seperti pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan secara gratis. Nah, yang ketiga ada mengurangi tingkat pengangguran yang dapat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta memberikan pelatihan keterampilan untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan masyarakat setempat.